Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sinta Dewi, NIM 630202000032. Di sini saya akan menyampaikan bisnis plan saya yang berjudul Tahu Aci Mantuliti. Tahu sendiri memiliki banyak manfaat yang belum kita ketahui dan sadari. Tahu sendiri adalah makanan olahan yang berasal dari kedelai. Kedelai mempunyai banyak manfaat di dalamnya. Manfaat dari kita mengonsumsi olahan kedelai yang diolah menjadi tahu adalah dapat mengurangi resiko kanker, baik untuk jantung, mengurangi kolesterol jahat, dan masih banyak lagi. Di zaman sekarang, banyak orang yang mengabaikan soal kesehatan khususnya bagi kaum remaja. Mereka tidak lagi memperhatikan soal kesehatan, namun lebih memperhatikan dan mengikuti tren makanan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, saya membuka bisnis ini karena saya melihat peluang bisnis yang bisa digemari oleh siapapun. Dengan saya membuka bisnis tahu aci Mantuliti dan disesuaikan dengan wadah yang menarik, tentunya akan menarik minat pembeli untuk mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah mereka rasakan. Bisnis yang saya buat ini adalah suatu bisnis dengan menggunakan suatu produk berbahan dasar tahu, yang mana tahu ini pada dasarnya cukup dikenal di kalangan masyarakat. Produk ini saya tawarkan dalam bentuk cemilan milenial, yaitu tahu aci Mantuliti yang berbahan dasar dari tahu. Cemilan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi saya dikarenakan dengan harga yang terjangkau, pembeli sudah bisa merasakan tahu aci ini dengan berbagai macam rasa. Tahu ini sendiri merupakan sumber protein tinggi, mineral, zat besi, kalsium, vitamin B1, dan selenium yang tentunya sangat baik untuk tubuh. Manfaat tahu ini sendiri dapat mengontrol berat badan, mencegah menopause dini, mencegah kanker, menjaga kesehatan darah, mencegah osteoporosis, dan baik untuk kulit. Nama produk tahu aci Mantuliti ini memiliki arti mantul atau lezat dalam rasa di produk tahu aci ini. Hal ini menggambarkan tampilan dalam produk saya yang Mantuliti akan menjadi ciri khas di usaha ini. Tahu aci ini adalah cemilan yang cukup populer di masyarakat dari anak kecil, orang dewasa hingga orang tua. Slogan dari produk saya adalah gurih-gurih enyoy. Di sini saya memberikan slogan yang unik untuk usaha saya, yang dimana di era generasi muda-mudi ini ingin mencari sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang unik dan menarik. Harapan saya dengan memberikan slogan yang unik ini, saya dapat menarik konsumen untuk membeli produk tahu aci ini. Mantuliti ini sendiri memiliki arti mantul atau lezat dalam rasa di produk tahu aci ini. Tahu aci ini adalah cemilan yang cukup populer di masyarakat dari anak kecil, orang dewasa hingga orang tua. Oleh karena itu, kata tahu aci Mantuliti ini saya rasa sangat cocok untuk nama dalam usaha saya, yang dimana saya dalam membuat produk ini berbahan dasar dari tahu, dan Mantuliti itu sendiri yang berarti lezat. Cemilan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi saya dikarenakan dengan harga yang terjangkau, pembeli sudah bisa merasakan tahu aci ini dengan berbagai macam rasa. Proses produksi dengan mencari bahan baku yang terjamin kesehatan dan kebersihannya. Selain itu, saya memilih supplier yang terpercaya sehingga akan memudahkan saya dalam proses produksi. Bahan utama dari tahu aci Mantuliti ini adalah tahu, tepung tapioka, tepung terigu, air mendidih, bawang putih, daun bawang, seledri, garam, dan kaldu bubuk. Cara pembuatan tahu aci Mantuliti, yang pertama, potong tahu menjadi dua bagian segitiga, masing-masing dipotong menjadi segitiga belah dua. Yang kedua, kerat satu sisi tahu yang akan ditempeli adonan, lalu rendam tahu dengan sedikit air dan garam. Yang ketiga, campur air mendidih dengan bawang putih halus, garam, dan kaldu bubuk, aduk hingga rata. Yang keempat, siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung tapioka, larutan air mendidih, daun bawang, dan seledrinya yang diambil daunnya lalu diirisi halus. Yang kelima, ambil satu potong tahu, beri 1 sendok makan adonan aci di bagian yang sudah dikerat. Lalu ratakan dan lebihkan sampai ke pinggir agar tidak lepas. Yang keenam, goreng di dalam minyak panas menggunakan api sedang. Jika sudah kecoklatan, angkat lalu tiriskan.
Sasaran usaha saya adalah anak kecil, orang dewasa, hingga orang tua. Hal tersebut dikarenakan tahu aci ini sangat cocok dinikmati sebagai cemilan yang biasa dilengkapi dengan cabai rawit hijau, sehingga makanan ini menjadi lebih nikmat. Selain itu, tahu ini memiliki rasa yang enak dan tekstur yang renyah, sehingga membuat penikmat menjadi ketagihan. Saya mencoba untuk mengelola tahu ini dengan cara yang berbeda dari tahu yang biasanya. Jika biasanya tahu menunya cuma itu-itu aja, saya membuat inovasi baru, yaitu membuat tahu aci ini dengan berbagai rasa. Pesaing pasar. Dengan proses pembuatan produksi yang mudah, banyak yang muncul pesaing-pesaing baru yang meniru produk saya, namun dikemas secara berbeda dengan harga yang saya jual jauh lebih murah dibandingkan dengan produk saya, sehingga masyarakat mengalami kebingungan untuk membeli produk mana yang lebih murah. Untuk pemasarannya, saya akan membuka stand di tempat yang strategis, sehingga banyak orang yang membeli produk saya. Dan juga saya akan memasarkan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Adapun peluang pasar, saya membuat produk ini tentunya menjadi konsep bisnis yang menguntungkan. Karena saya mengusung konsep yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, dan saya mengemas produk yang saya jual secara menarik, sehingga menarik minat pembeli untuk membeli produk yang saya jual. Bisnis ini menjanjikan dan mengutamakan kehigienisan yang tinggi karena produk dibuat sendiri dan dengan supplier yang terpercaya. Usaha tahu aci ini memerlukan para pekerja yang terampil. Tenaga kerja sangat menentukan kelancaran serta kelangsungan hidup usaha, di mana tenaga kerja yang dibutuhkan adalah para pekerja yang memiliki semangat yang tinggi, disiplin, teliti, dan jujur. Selain itu, karyawan juga harus berpenampilan menarik, berpakaian rapi, serta memiliki skill. Aspek hukum perizinan yang harus dimiliki para pengusaha tahu aci biasanya seperti surat izin tempat usaha dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Setidaknya salah satu izin harus dimilikinya. Analisis kelayakan finansial pada umumnya digunakan untuk melihat apakah suatu usaha atau industri layak dari aspek finansial atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah usaha tahu aci Mantuliti layak secara finansial sehingga layak dikembangkan atau tidak dengan cara melihat pembagian antara jumlah penerimaan dan jumlah keseluruhan biaya. Biaya produksi juga termasuk pengeluaran yang tidak dapat dihindari dari usaha tahu aci, baik di tiap harinya maupun di tiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut dapat diperkirakan beberapa jumlah bahan baku tahu yang akan dipakai dengan jumlah yang dihasilkan dalam sekali produksi. Bahan yang diperlukan adalah tahu 3 kg, tepung tapioka 2 kg, tepung terigu 3 kg, air mendidih 3 galon, bawang putih 2 kg, daun bawang 2 unting, seledri 2 unting, garam 1 bungkus, kaldu bubuk 1 bungkus. Maka bahan yang diperlukan tahu aci sejumlah 260.000. Adapun peralatannya yaitu ember, penggorengan, kompor, baskom, spatula, penyaringan gorengan, penjepit, pisau. Maka peralatan yang diperlukan seharga 520.000. Lalu perlengkapan yang diperlukan adalah gerobak, meja, dan kursi. Maka perlengkapan yang diperlukan seharga 2.140.000. Dengan modal awal 3.500.000, maka total keseluruhan dari pengeluaran membeli bahan, perlengkapan, dan peralatan tahu aci Mantuliti adalah 2.866.000 yang harus dikeluarkan untuk modal usaha. Maka sisa dari modal yang dikeluarkan adalah 634.000 yang akan dimasukkan ke dana untuk modal selanjutnya. Kesimpulannya adalah, tahu aci Mantuliti adalah makanan milenial masa kini yang mempunyai segudang manfaat. Saya mengemas dengan konsep yang unik, berbeda dari yang lain, dan belum pernah ada yang memproduksi sehingga saya berpeluang bahwa bisnis saya akan berjalan lancar. Dengan berbagai varian rasa, tentunya akan memudahkan konsumen untuk memilih varian produk yang saya jual. Banyak sekali manfaat yang didapat apabila mengonsumsi tahu yaitu mengurangi resiko kanker, menyehatkan jantung, dan masih banyak lagi. Untuk pemasarannya, saya akan membuka stand di tempat yang strategis sehingga banyak orang yang membeli produk ini. Dan juga saya akan memasarkan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.